Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Man City versus Spurs. Nah, info-info di video ini Ruang Taktik dapatkan di aplikasi OneFootball App. Mulai dari berita, klasemen hingga statistik. Ada juga channel video yang berisi tentang konferensi pers manajer sehingga kita tahu taktik apa yang digunakan. Semua yang ingin kalian ketahui tentang sepak bola ada di sini. Download OneFootball App sekarang juga. Ini adalah kekalahan ketiga City musim ini. Harry Kane yang diakui Pep jadi incaran City di awal musim mencetak 2 gol dan jadi penentu kemenangan, serta 1 gol dari pemain anyar di awal laga, Kulusevski. Gol cepat dari Kulusevski ini bikin Conte bisa menerapkan taktik counter dari awal laga. Pelatih asal Italia ini adalah tipikal pelatih yang gak khawatir ketika timnya gak menguasai bola. Artinya meski diserang, dia masih bisa mengontrol lawan dengan bertahan. Nah, penasaran dengan bagaimana Pep membongkar pertahanan Spurs serta bagaimana Conte mengalahkan Pep di laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim bermain dengan formasi pakemnya, City dengan 4-3-3 strikerless atau false nine yang kali ini diisi Bernardo Silva. Ide false nine ini juga untuk lebih akomodasi pressing City. Karena pemain tengah, Silva punya kemampuan pressing yang baik sehingga diplot sebagai pengganggu bangun serangan lawan di depan. Sementara Spurs bermain dengan 3-4-3. Kane ditopang 2 inside forwards atau penyerang dalam yaitu Son dan Kulusevski. Meski sebagai ujung tombak, peran Kane lebih kompleks. Nggak hanya menunggu bola di depan namun juga drop atau turun untuk membagi bola, memberi ruang bagi dua kompatriotnya yang punya kecepatan. Ini adalah beberapa dari banyak momen yang diulang dengan pattern yang mirip. Dan ini yang jadi gol pertama Spurs. Kane turun untuk menjemput bola dan dengan teknik tingginya mengirim umpan ke Son dengan 1 kali sentuhan. Pemain asal Korea ini bebas namun lebih mengirim ke Kulusevski yang lebih bebas. Nah, kita akan bedah pattern gol ini yang jadi ciri khas Conte. Pattern atau pola ini sudah sering digunakan di Inter melalui Lukaku. Bola akan dikirim ke sayap untuk dilakukan diagonal pass. Set play Conte dimulai dari perubahan 3 back menjadi 4 back. Itulah kenapa Conte selalu menggunakan wide center back atau back tengah yang punya kemampuan bermain sebagai full back atau back sayap. Di Spurs, Conte menggunakan Ben Davies di sisi kiri. Ada 2 pemain di sayap yaitu Davies dan Sessegnon. Hal ini membuat Walker keluar untuk press, lalu blok press depan juga akan bergeser untuk press juga. Dari sinilah diagonal pass dilakukan. Kenapa dari sayap? Umumnya angle atau sudut umpan akan terbuka atau lebih mudah dilakukan dari samping, terutama untuk akses striker atau Kane. Dari sini striker tugasnya memantulkan atau mengirim bola ke sayap lain. Di momen gol tadi, Kane mengeksekusinya sendiri ke sayap. Perlu kita ingat, gol pertama ini dari proses build up bukan counter attack. Conte adalah manajer yang nyaman meski tanpa bola. Taktiknya sering sengaja bermain dengan blok rendah disesuaikan dengan lawan. Taktik seperti ini memang dibutuhkan konsentrasi tinggi tiap-tiap individu pemainnya. Alasan dibalik taktik ini digunakan tentunya karena lawannya City. Kita lihat sekelas fullback mereka, Cancelo, bisa mengacak-acak 2-3 orang sekaligus. Hampir semua pemain City punya kemampuan 1 versus 1 yang baik. Dan ini jadi pertimbangan pertama Pep ketika membeli pemain. Hal ini juga yang membuat Conte memainkan pertahanan yang mengikuti bola alias mengontrol ruang. 3-4-3 diubah menjadi 5-4-1 yang lebih mempertahankan zona. Pemain baru akan press jika ada bola yang mendekat.
Kita lihat pemain City di sayap terjauh nggak dijaga semata-mata untuk menguasai ruang di depan bek dengan 4 pemain tengah yang jaraknya rapat kiri, kanan, dan depan belakang. City baru bisa mencetak gol di menit 33 karena kesalahan Hugo Lloris dalam mengantisipasi cross. Gol kedua Man City juga berasal dari penalti handsball Romero yang sedang dalam posisi terjatuh. Namun wasit menilai tangannya aktif bergerak memblok arah bola meski bisa jadi Romero hendak melindungi wajahnya. Jika dibilang gol-gol City keberuntungan, sebetulnya enggak juga karena ini hasil dari tekanan yang dilakukan selama 90 menit. Artinya, Pep sudah berusaha membongkar baik lewat open play maupun set piece, namun pertahanan Spurs sangat kokoh. Sebelum gol ini, Spurs unggul lagi-lagi berkat build up set play Conte. Kita lihat berawal dari sayap yang mengirim bola diagonal lagi. Lalu dipindah serangan oleh Kane. Beginilah set play atau pattern Conte dalam membongkar pressing lawan. Di sepertiga akhir tinggal masalah finishing dari pemain. Beruntung Kane bermain baik dan mencetak 2 gol. Meski ada drama penalti di injury time tadi, Conte mengubah bermain proaktif melakukan press. Hasilnya turnover ini diubah menjadi serangan yang dibangun kembali. Kulusevski yang sebelumnya tertangkap offset, kali ini berdiri di posisi yang kosong untuk bergerak masuk dan mengirim umpan akurat. 2-3. Pada akhirnya bermain menyerang atau bermain bertahan bukan soal benar atau salah. Nggak bisa semua tim diharuskan bermain saling menyerang sementara kualitas individu tiap tim berbeda. City lebih diberkahi pemain-pemain yang memang berbasis possession. Nggak ada yang absolut di sepak bola. Jika ada cara bermain khusus yang dianggap selalu bikin menang, tentunya akan dipakai rame-rame oleh semua tim. Nyatanya enggak. Sepak bola bisa serandom menguasai bola 72%, namun kalah dengan skor 2-3. Inilah indahnya sepak bola.